Assalamualaikum sobatku semua. Jumpa lagi ya dengan aku di channel Jasmine Yas Official. Untuk kali ini aku mau bikin dua bolu jadul, yaitu bolu sukade dan bolu mentega meses. Untuk kedua bolu ini meskipun jadul tapi rasanya sangat enak ya, empuk dan lembut. Selain rasanya yang sangat ngangenin untuk dijadikan camilan saat di rumah, kedua bolu ini bisa juga ya dijadikan untuk ide jualan ataupun dijadikan kue hantaran saat lamaran atau sajian saat kita ada acara kumpul-kumpul di rumah bersama teman atau saudara. Yuk sobat, langsung aja ya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kita ke bahan dan cara pembuatannya. Oh ya, tonton videonya jangan di skip ya. Tonton hingga akhir. Makasih. Untuk bahannya di sini aku menggunakan 125 gram gula halus, 150 gram margarin, aku menggunakan Palmia Royal, 150 gram tepung terigu pro sedang aku pakai segitiga biru, 3 butir telur, 1,5 sendok makan tepung maizena, 3/4 sendok teh baking powder, 1 bungkus susu kental manis, 1 sendok teh vanili bubuk, dan 3 sendok makan meses. Dan sekarang kita langsung ya ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering, lalu masukkan gula halus dan margarin. Kemudian kedua bahan ini kita mixer dengan menggunakan kecepatan atau speed paling rendah dulu hingga tercampur rata. Jika kedua bahan sudah tercampur rata, kita bisa naikkan speednya menjadi speed yang paling tinggi atau kecepatan maksimal hingga nanti adonan mengental, mengembang, berubah putih dan pucat. Atau ini kita mixer selama kurang lebih 10 menit ya sobat. Ini sudah 10 menit. Hingga seperti ini sobat ya adonannya. Kita bisa matikan mixernya. Sekarang kita bisa masukkan telurnya, mixer kembali dengan menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Untuk telurnya kita masukkan satu-satu aja ya sobat ya, supaya lebih mudah tercampurnya. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungan dan supportnya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap aku ada video terbaru. Dan buat sobatku yang sudah selalu hadir, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga sobat di sana selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, dan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya sama ya, kita masukkannya sedikit demi sedikit supaya lebih mudah tercampur. Kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Jika tepung terigunya sudah masuk semua dan sudah tercampur rata, kita bisa masukkan tepung maizena, vanili bubuk, dan baking powder. Mixer kembali hingga tercampur rata dengan menggunakan kecepatan paling rendah. Ini kelihatan sudah tercampur rata. Sekarang kita bisa masukkan susu kental manis, mixer dan menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata ya. Jika adonan sudah tercampur rata, kita bisa matikan mixernya. Kemudian aku lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Bersihkan pinggirnya. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Dan ini untuk memastikan bahwa semua adonan benar-benar sudah tercampur rata.
Untuk mengaduknya, ini aku menggunakan teknik putar balik seperti ini, biar adonan tidak mudah mengempis ataupun turun, supaya tidak bantat ya bolunya. Dan terakhir kita masukkan mesesnya, lalu aduk hingga tercampur merata mesesnya. Jika sudah, bisa disisihkan sebentar. Selanjutnya, ini aku mau bikin carlo, olesan untuk loyangnya. Bahannya yaitu 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Lalu ketiga bahan ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita bisa langsung oleskan ke dalam loyang. Oleskan hingga merata. Jika loyangnya sudah diolesi secara merata, kita bisa masukkan adonannya. Lalu ratakan adonannya. Ini aku menggunakan tusuk lidi. Seperti ini sobat ya caranya. Sebelum kita oven, ini kita hentak-hentakan supaya lembung udara yang ada di dalam bisa keluar. Dan ini siap untuk di oven. Aku menggunakan oven tangkring. Ini sebelumnya sudah aku panaskan selama 10 menit. Kita masukkan loyang yang sudah berisikan adonan. Dan ini kita oven selama 40 menit dengan menggunakan api sedang, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 40 menit, ini bolunya sudah matang. Tuh kan sobat, meskipun menggunakan oven tangkring, ini kematangannya merata ya. Lalu ini aku langsung keluarkan bolunya dari dalam cetakan. Tuh kan sobat, hasilnya sangat cantik ya. Pindahkan dalam piring saji. Selanjutnya ini kita dinginkan. Dan ini dia, bolu mentega mesesnya sudah jadi. Alhamdulillah hasilnya kelihatan sangat mengembang. Terlihat sangat empuk dan lembut banget. Dan mendul ya sobat. Meskipun sangat ekonomis, hanya menggunakan 3 telur, tanpa SP, ovalet, atau TBM, tampilannya sangat cantik ya. Saat dipotong pun terasa ya sangat empuk dan lembut banget. Jadi sobat wajib coba, karena ini rasanya bener-bener enak, pas banget ya buat camilan saat kita di rumah berkumpul bersama teman atau keluarga. Bisa juga dijadikan untuk ide jualan ataupun untuk sajian saat arisan, jadi kue hantaran juga bisa. Kelihatan ya sangat empuk dan lembut banget. Meskipun ini bolu jadul, tapi untuk rasanya sangat ngangenin ya untuk dijadikan camilan. Oke, sekarang aku coba cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran sangat enak, empuk dan lembut banget. Bahan-bahannya ini ada 4 butir telur, 125 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu pur sedang aku pakai segitiga biru, 120 gram margarin yang sudah dilelehkan, 3 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh vanili bubuk, dan secukupnya sukade. Langsung aja sobat ya, kita ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan telur, gula pasir, dan SP atau ovalet atau bisa juga diganti dengan TBM. Lalu ini kita mixer. Ini awalnya aku menggunakan speed yang paling rendah dulu ya, hingga tercampur rata.
Jika sudah tercampur rata, sekarang aku naikkan kecepatannya menjadi kecepatan yang paling maksimal ya, atau speed yang paling tinggi. Dan ini kita mixer hingga nanti adonan mengembang, mengental, berubah warna menjadi pucat, putih, dan berjejak. Dan ini kelihatan adonan sudah mengembang, mengental, berubah putih, pucat, dan berjejak. Kita bisa matikan mixernya. Dan ini jejaknya tidak mudah hilang. Selanjutnya kita bisa masukkan tepung terigu. Ini yang masukkan separuh dulu ya. Ini kita ayak supaya nanti hasil bolunya lebih lembut, tidak ada yang berkerindil. Mixer kembali, tapi sebelumnya jangan lupa diaduk dulu supaya saat di mixer tepungnya tidak bertebaran. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah, sebentar aja saat tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita bisa masukkan sisa tepungnya yang tadi. Masukkan juga susu bubuk dan vanili bubuk. Untuk semua bahan kering diayak dulu ya. Selanjutnya mixer kembali dengan menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungan dan supportnya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Jika sudah tercampur rata, kita bisa masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Lanjut kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata ya. Ini sudah tercampur rata, kita bisa matikan mixernya. Kemudian aku lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Bersihkan bagian pinggirnya. Ini untuk memastikan bahwa semua adonan benar-benar sudah tercampur rata. Tidak ada endapan margarin di bawah. Ini saya mengaduknya menggunakan teknik putar balik seperti ini ya sobat ya, supaya adonan tidak mudah mengempis ataupun turun, biar nanti hasil bolunya tidak bantat ya. Kemudian sisihkan sebentar supaya nanti sukadennya tidak tenggelam di bawah. Ini sukadennya aku tambahkan dengan tepung terigu, lalu aduk hingga tercampur. Kemudian ayak supaya tepung terigunya tidak terlalu banyak. Jika sudah, sukadennya kita masukkan dalam adonan, lalu aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, ini aku sisihkan dulu ya. Ini aku mau bikin karlo, olesan untuk loyangnya. Bahannya yaitu 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Lalu ketiga bahan ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita bisa langsung oleskan ke dalam loyang. Oleskan hingga merata. Jika loyangnya sudah diolesi secara merata, kita bisa masukkan adonan dalam loyang. Sobatku yang sudah selalu hadir dengan dukungan dan supportnya selalu, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga sobat di sana selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, dan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk topping di atasnya, ini saya kasih sukade. Untuk topping, ini sukadenya tidak saya campur dengan tepung terigu ya. Sebelum di oven, ini aku entang-entahkan dulu untuk menghilangkan gelembung udara yang ada di dalam. Aku menggunakan oven tangkring, ini sebelumnya sudah aku panaskan selama 10 menit. Kita masukkan loyang yang sudah berisikan adonan, dan ini kita oven selama 40 menit dengan menggunakan api sedang, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 40 menit, ini bolunya sudah matang, dan bolunya langsung aku keluarkan dari cetakan.
Kemudian aku pindahkan dalam piring saji. Selanjutnya kita tunggu hingga dingin. Dan ini dia, bolu jadul sukadenya sudah jadi. Alhamdulillah, hasilnya sangat cantik ya sobat ya. Meskipun menggunakan oven tangkring, tapi kematangannya merata ya sobat ya. Ini aromanya sangat wangi banget. Sudah kebayang enaknya. Jadi sobat wajib coba, karena ini rasanya sangat enak, empuk, lembut. Ditambah lagi dengan rasa sukadenya yang asam-asam tapi segar. Dan rasanya ini ya, yang kita bikin kangen dari bolu sukade ini. Meskipun ini jajanan jadul, tapi masih cocok dan pas banget ya buat camilan saat kita berkumpul bersama keluarga, ataupun dibuat sajian saat kita ada acara di rumah. Tuh kan sobat, kelihatan ya, hasilnya sangat cantik, lembut, empuk. Oke, sekarang kamu coba cicipin dulu ya. Saat dipegang pun terasa lembut banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Beneran yang aku bilang tadi sangat enak banget. Oke sobat, makasih ya sudah nonton videoku hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video mendatang. Salam sehat dan bahagia selalu.